Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teks eksplanasi. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat, serta juga proses. Adapun tujuan penulisan dari teks eksplanasi ini adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Untuk membedakan teks eksplanasi dengan jenis teks lain ini cukup mudah, dikarenakan teks eksplanasi ini mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus. Ciri-cirinya yaitu 1. Strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. 2. Informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau faktual. Ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu alamiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Keempat, sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Adapun struktur teks eksplanasi yaitu 1. Pernyataan umum, berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Kedua, deretan penjelas, berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Dan terakhir, interpretasi atau opsional. Teks penutup yang bersifat pilihan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Pembahasan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi ini biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan, di antaranya yaitu 1. Fokus pada hal umum, bukan berfokus partisipan manusia. Contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta juga udara. Kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Ketiga, lebih banyak menggunakan verbal material serta juga verbal relasional atau kata kerja aktif. Keempat, menggunakan konjungsi waktu serta juga kasual. Contohnya seperti sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Kelima, menggunakan kalimat pasif. Dan yang keenam adalah eksplanasi itu ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kasual itu benar adanya. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai teks eksplanasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.